Lu pernah ngerasa ada momen aneh? Lu masuk tongkrongan, ngobrol, ikut ketawa, tapi setelah itu nggak ada yang nyariin lu. Chat lu dibales seadanya. Ajakan lu sering, nanti ya, lalu hilang. Dan yang paling nusuk, lu sadar orang bisa ramah ke lu, tapi nggak pernah bener-bener nganggap lu teman. Yang bikin sakit bukan karena lu pengen jadi pusat perhatian, tapi karena otak lu kebaca satu hal, gua nggak masuk hitungan. Dan kalau lu terus-terusan ngalamin ini, lama-lama lu bakal percaya satu kebohongan. Berarti gue emang nggak layak dijadiin teman. Padahal yang lebih sering kejadian bukan itu. Yang kejadian adalah orang menilai layak atau enggak, bukan dari hati lu, tapi dari sinyal yang lu pancarkan. Bukan karena lu jahat, bukan karena lu jelek, tapi karena cara lu hadir bikin orang ngerasa hubungan sama dia bakal berat, bikin capek, atau nggak aman. Jadi di video ini, gue bakal bongkar kenapa orang menganggap lu nggak layak dijadikan teman, bukan buat ngejatuhin lu, tapi buat ngasih lu kontrol. Biar lu paham apa yang kebaca dari lu, dan gimana cara ngebalikinnya. Pertama, orang gitu nggak milih teman dari niat baik, tapi dari rasa aman. Lu bisa punya niat baik segunung. Lu bisa rela nolong, rela dengerin, rela ada kapanpun. Tapi kalau di dekat lu orang ngerasa tegang, nggak nyaman, atau takut salah ngomong, lu bakal susah masuk. Persahabatan itu bukan kontrak moral, itu reaksi emosional. Orang nyari teman yang bikin pikiran turun, bukan naik. Yang bikin napas lega, bukan sesek. Dan rasa aman itu kebaca dari hal-hal kecil. Cara lu merespons, cara lu bercanda, cara lu ngejudge, cara lu bawa emosi. Masalahnya, banyak orang dulu nggak sadar sinyal yang dia kirim itu sinyal ancaman halus. Bukan ancaman fisik, tapi ancaman sosial. Mudah tersinggung, gampang nyindir, gampang baper, gampang nyalahin. Sekali dua kali orang mungkin maklum. Tapi kalau jadi pola, orang akan mundur pelan-pelan. Jadi, sebelum lu mikir, gua nggak layak, tanya dulu, dekat gua, orang merasa aman atau terancam. Dua, terlalu butuh teman itu kebaca kayak beban. Ini pahit, tapi nyata. Makin lu kelihatan butuh, makin orang menjauh. Karena orang bisa ngerasain energi nempel. Energi yang seolah bilang, tolong isi kekosongan gua, tolong jadi obat sepi gua. Dan orang nggak mau jadi obat. Orang mau jadi teman. Bedanya jauh. Teman itu hubungan dua arah yang ringan. Obat itu tekanan. Kalau lu nggak ada, gua hancur. Kalau lu nggak bales, gua kepikiran. Kalau lu nggak ngajak, gua merasa dibuang. Kadang lu nggak ngomong itu, tapi kebaca dari cara lu ngejar respon, cara lu ngambek halus, cara lu berubah dingin kalau nggak dapet perhatian. Di titik itu, orang bukan ngerasa dekat, orang ngerasa dia sedang ditarik. Yang bikin lu terlihat layak itu bukan seberapa sering lu ada, tapi seberapa kuat lu tetap stabil walau orang lagi nggak bisa ada. Stabil itu magnet. Tiga, terlalu cepat akrab. Orang belum siap, lu udah masuk terlalu dalam. Ada orang yang baru kenal 2 hari tapi udah ngeluarin semua isi kepala. Luka masa lalu, masalah keluarga, trauma, rasa benci, ketakutan. Lu mungkin mikir itu jujur, tapi buat banyak orang, itu terasa kebanjiran. Persahabatan punya ritme. Ada tahap saling baca, saling uji, saling percaya. Kalau lu ngebut, orang belum sempat ngerasa nyaman, tapi udah ditarik masuk ke ruang yang terlalu pribadi. Dan di kepala mereka, itu bukan kedekatan, itu tanggung jawab. Mereka takut salah respon, takut bikin lu makin jatuh, takut jadi tempat sampah emosi. Akhirnya mereka milih aman, jaga jarak. Persahabatan yang sehat itu kayak naik tangga, bukan lompat dari lantai satu ke atap. Buka diri boleh, tapi bertahap. Biar orang punya waktu untuk percaya, bukan dipaksa untuk kuat. Yang bikin lu dianggap layak itu bukan seberapa dalam cerita lu, tapi seberapa tepat timing lu. Orang lebih respek sama orang yang bisa nahan diri, bukan yang tumpah ke siapapun yang lewat. 4. Lu terlalu sering pengeluh, tapi nggak pernah bergerak. Ada beda besar antara cerita masalah dan ngeluh. Cerita masalah itu punya arah. Ini yang gua rasain, ini yang gua pelajari. Ngeluh itu muter-muter, repetitif, dan ujungnya sama. Hidup gua sial. Kalau lu jadi orang yang tiap ketemu bawa beban, orang akan nge-label lu sebagai capek. Bukan karena mereka jahat, tapi karena energi mereka terbatas, dan mereka juga punya hidup yang lagi mereka beresin. Kalau tiap interaksi ujungnya gelap, lama-lama mereka akan menghindar demi menjaga kepala mereka sendiri. Yang bikin orang tetap mau dekat adalah ketika mereka lihat lu bukan cuma jatuh, tapi juga berusaha berdiri. Bukan harus langsung sukses, cukup ada tanda. Lu belajar, lu nyoba, lu nggak menjadikan orang lain sebagai tempat buang racun setiap saat. Kadang solusi paling simpel adalah, sebelum lu curhat, lu kasih izin dulu. Bukan minta belas kasihan, tapi respect. Karena ketika lu ngajak orang mengobrol dengan cara yang dewasa, orang juga bakal ngelihat lu sebagai teman yang dewasa. 5, lu bikin orang merasa diadu dan dibandingkan.
Banyak orang nggak sadar kalau kebiasaan kecil bisa bikin orang lain ngerasa nggak aman. Misalnya, lu sering nyelipin perbandingan, sering ngeremehin pencapaian orang, atau selalu pengen ngimbangin cerita orang dengan cerita lu yang lebih parah atau lebih hebat. Di kepala orang, itu bukan sekadar obrolan. Itu sinyal. Dia nggak bisa seneng buat gua. Dan teman yang baik itu bukan yang selalu setuju, tapi yang bisa ikut seneng tanpa iri. Dan bisa ikut sedih tanpa menjadikan itu panggung. Saat lu terlihat kompetitif di hal-hal yang harusnya hangat, orang bakal mikir, dekat sama lu berarti siap dinilai, siap dibandingin, siap ditarik ke perang ego yang nggak perlu. Kalau lu pengen dianggap layak, latih satu hal yang simpel tapi langka. Ngasih ruang orang lain bersinar tanpa lu padamkan. 6. Lu nggak hadir, lu cuman nunggu giliran ngomong. Ada orang yang kelihatannya ngobrol, padahal otaknya cuma nunggu momen buat masuk. Dia nggak bener-bener dengerin. Dia cuma siapin jawaban. Dan orang bisa ngerasain itu. Mereka ngerasa nggak dilihat. Mereka ngerasa cerita mereka cuma jadi jembatan buat lu cerita. Akhirnya obrolan jadi transaksi. Lu ambil panggung, mereka jadi penonton. Teman yang dicari orang itu bukan yang paling lucu atau paling pintar, tapi yang bikin mereka ngerasa, gua aman jadi diri gua. Itu muncul dari satu skill, perhatian tulus. Bukan wawancara, bukan basa-basi, tapi benar-benar nyangkut. Kalau lu mau ngerasain orang nempel ke lu, jangan fokus bikin orang terkesan. Fokus bikin orang merasa dipahami. 7. Lu nggak konsisten. Hari ini hangat, besok hilang, lusa dingin. Persahabatan itu dibangun dari pola, bukan dari satu momen. Kalau lu kadang baik banget, kadang tiba-tiba hilang, kadang muncul cuman pas butuh, orang akan bingung menaruh lu di mana. Orang dewasa nggak punya waktu buat nebak-nebak. Mereka butuh hubungan yang bisa diprediksi. Bukan berarti lu harus selalu ada, tapi cara lu pergi dan balik itu jelas. Lu nggak bikin orang merasa bersalah, nggak bikin orang merasa dihukum karena telat balas, dan nggak bikin hubungan jadi permainan tarik ulur. Banyak orang yang terlihat nggak layak dijadiin teman, bukan karena buruk, tapi karena bikin orang capek mikir, ini orang sebenarnya maunya apa? Konsistensi kecil itu mahal. Cara lu balas chat, cara lu menepati janji, cara lu menjaga nada. Hal-hal itu yang bikin orang percaya. Lu perlu denger ini baik-baik. Orang menganggap lu tidak layak dijadikan teman. Itu seringnya bukan vonis seumur hidup. Itu cuman hasil dari sinyal yang kebaca hari ini. Dan kabar baiknya, sinyal itu bisa lu ubah. Bukan dengan pura-pura jadi orang lain, tapi dengan memperbaiki cara lu hadir. Mulai dari 3 hal. Stabilin emosi biar orang merasa aman. Atur ritme kedekatan biar orang enggak kebanjiran. Dan bangun batas biar lu dihargai. Persahabatan bukan hadiah buat orang sempurna. Persahabatan itu konsekuensi dari orang yang punya arah dan bisa jadi tempat yang nyaman. Kalau lu ngerasa ini nangena, jangan cuman dipikirin. Ambil satu bagian yang paling nusuk dan ubah satu kebiasaan kecil mulai hari ini. Dan kalau lu berani, tulis di komentar. Bagian mana yang paling sering bikin lu ditinggal. Biar lu nggak ngerasa sendirian dan gua bisa buatin versi yang lebih tajam buat kasus lu.